Hai Infobanker, selamat datang dalam program baru Infobank TV. Program baru ini bertajuk Business Talk. Jadi kita akan berbicara tentang bisnis-bisnis yang ada di Indonesia maupun dari industri keuangan atau bisa juga dari industri lainnya. Nah, Business Talk kali ini perdana akan kita datangkan narasumber spesial yaitu Bapak Dian Ediana Rae, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Nah, sudah bergabung bersama kita Pak Dian. Apa kabar Pak Dian? Sehat ya Pak? Nah, mungkin langsung saja saya mulai pertanyaannya yang pertama. Nah, tindak pidana korupsi ini kan kita ketahui masih saja berlangsung, bahkan bertambah ya, dan juga biasanya dibarengi dengan tindak pencucian uang. Nah, bagaimana Bapak melihat tren dari transaksi yang terindikasi modus pencucian uang ini, khususnya di sektor keuangan? Oh ya, baik. Ada hal-hal tertentu yang mungkin harus saya sampaikan sebelum saya menjawab yang terkait dengan tindak pidana korupsi secara spesifik ya. Karena PPATK itu memang terkait dengan hampir 26 jenis kejahatan ekonomi. Nah, itu intinya. Berdasarkan penilaian risiko nasional kita atau yang kita sebut sebagai National Risk Assessment, ini penilaian dilakukan oleh PPATK dan teman-teman terkait termasuk juga teman-teman perbankan menunjukkan bahwa memang resiko korupsi itu adalah tetap nomor satu, yang kedua kemudian terkait dengan pencucian, yang terkait dengan narkoba dan kemudian juga tindak pidana lainnya, penipuan dan lain sebagainya. Nah ini saya kira merupakan penjelasan pokok saya sebetulnya terkait dengan masalah ini. Nah terkait dengan tindak pidana korupsinya sendiri sudah jelas tadi berdasarkan bukan berdasarkan semata-mata assessment, tetapi kalau kita lihat memang berdasarkan temuan kita dari laporan yang disampaikan kepada kita, memang tindak pidana korupsi ini merupakan masih memegang suatu rating tertinggi dalam pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan gitu. Yang kita serahkan kepada aparat penegak hukum dan lembaga serta kementerian seperti OJK, BI dan lain sebagainya itu terlihat bahwa kasus korupsi ini yang terkait dengan masih besar gitu, masih cukup dikatakan mungkin paling besar lah gitu persentasenya. Jadi kan PPATK itu memproduksi tiga lah tepatnya, satu hasil analisis, yang kedua hasil pemeriksaan, yang ketiga itu adalah informasi gitu. Nah informasi ini mungkin karena keterkaitan dengan lembaga tertentu yang bukan aparat penegak hukum. Nah jadi kita terlihat sekali bahwa korupsi ini kita masih marak gitu, bisa dikatakan begitu ya. Dan ini kan kalau kita coba amati misalnya indeks persepsi korupsi yang baru saja keluar tahun ini, persepsi korupsi kita kan turun kan gitu. Juga ini menunjukkan suatu konfirmasi saja bahwa analisis yang dilakukan oleh PPATK dalam National Risk Assessment itu menunjukkan hal yang sama sebetulnya, bahwa risiko korupsi masih nomor satu gitu. Dan ini tentu saja akan berdampak kepada bagaimana teman-teman melaksanakan kegiatan bisnis kan begitu kan. Kalau begini, kalau kita bayangkan bahwa kalau banyak koruptor berarti kan banyak duit hasil korupsi, kira-kira begitu ya Mbak Rizka ya, gampangnya aja ini. Nah oleh karena uang ini ada di mana gitu kan, kira-kira ada di mana nih uang hasil korupsi ini. Hasil korupsi ini tentu sebagian, bahkan mungkin bisa menurut perkiraan kita itu sebagian besar itu beredar juga di dalam sistem keuangan kita. Nah tentu tidak eksplisit gampang kelihatan ya sekarang kalau ada koruptor terus kemudian kita gampang melihatnya seperti itu, tidak. Jadi memang kan koruptor sekarang dengan segala cara dia melakukan supaya tetap saja ada di dalam sistem keuangan, karena kalau membawa cash itu ya pertama mungkin risiko tinggi, yang kedua itu memang mungkin gampang sekali menjadi terdetek untuk oleh aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Nah ini isu-isu yang mungkin menunjukkan bahwa memang korupsinya itu trennya masih sangat tinggi. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa memang betul risiko bank ini masing-masing berbeda ya, bahkan setiap buku juga risikonya berbeda-beda. Nah, kalau tren pencucian uang di perbankan nih Pak, itu paling kita mungkin bicaranya paling sering atau paling banyak gitu, apa yang paling sering kedengeran gitu ya, itu dari bank pemerintah, bank swasta, atau dari BPD sih Pak? Nah ini menarik nih kalau ngobrol pertanyaan seperti ini. Memang agak kalau kita lihat data ya, misalnya data yang terkait dengan tadi laporan transaksi keuangan yang mencurigakan misalnya,
kita memang masih melihat ya bahwa swasta jelas paling besar ya. Itu kalau kita lihat data aja, misalnya bank swasta itu laporan transaksi keuangan mencurigakan yang kita terima sampai akhir tahun 2020 saja misalnya, itu kan ada lebih dari 156.000, hampir 157.000 laporan transaksi keuangan mencurigakan. Dan nomor 2 adalah bank milik negara, itu ada sekitar 102.000, mungkin sekitar 102.000 ya 600 lah itu kira-kira. Nah, tetapi kalau bank pemerintah kan tidak banyak kan masalahnya gitu kan, jadi secara proporsional tentu cukup rawan juga gitu ya untuk teman-teman perbankan ini menghadapi tantangan yang tidak sedikit tentu saja kan, karena memang mereka skalanya juga besar gitu ya, risk exposure-nya juga besar, nah, sehingga wajar saja karena mereka itu memang menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sangat besar. Dan jangan lupa juga ya jadi namanya juga laporan transaksi keuangan mencurigakan, belum tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang menjadi kenyataan bahwa ini betul-betul adalah transaksi yang melawan hukum misalnya kan gitu. Karena kan itu namanya kita nanti PPATK yang akan melakukan penelitian lebih lanjut sebetulnya mengenai laporan-laporan seperti itu, mana yang sebetulnya betul-betul dalam konteks tidak pidana atau ini hanya semata-mata yang terkait dengan masalah. Tentu saja bank kan harus sensitif melaporkan apapun yang terjadi daripada bermasalah. Bank kita kan rata-rata daripada nanti dianggapnya tidak melapor atau melapor telat, dilaporkan saja kepada kita gitu kan. Nanti ujungnya akan seperti apa. Nah, tetapi tentu ini yang paling menarik tentu saja, ini yang paling menarik ya, sekali dari pertanyaan tadi adalah justru untuk melihat secara kontekstual gitu. Kalau kita kan menggunakan risk-based approach ya, risk-based approach bukan dalam konteks prudential regulation ya, kita risk-based approach dalam konteks penanganan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Nah, kalau dengan demikian ukuran itu menjadi isu yang penting. Jadi buku 4 misalnya itu pasti sudah menjadi akan lebih besar gitu kan. Sementara yang itu tergantung exposure risiko yang tadi saya sampaikan tadi. Nah, oleh karena itu tentu ini adalah tantangan tersendiri ya buat bank untuk memperbaiki sistem sebetulnya sensitivitas. Dan pertanyaan nomor 3 pertanyaan yang berikutnya tadi yang saya tanyakan terkait dengan BPD. Nah, BPD ini bisa dikatakan kalau diukur dari laporan transaksi keuangan mencurigakan itu bisa dikatakan ya marginal gitu, biasa saja. Tetapi apakah itu berarti BPD ini lebih baik daripada bank lain? Belum tentu. Karena sensitivitas BPD ini kan juga harus kita lihat gitu. Yang pertama bahwa BPD ini secara overall gitu kan masih dalam konteks lemah dalam banyak hal. SDM masih juga belum terlalu kuat, sistem IT-nya juga masih ya arkaik yang bisa dikatakan masih terbelakang gitu kan. Terus kemudian bisnis prosesnya juga begitu, dan yang terkait dengan masalah isu yang terkait dengan profesionalisme juga masih merupakan isu yang menantang. Nah, oleh karena itu tentu dalam konteks membaca atau dalam konteks menjawab pertanyaan Bu Rizka tadi, kita memang harus proporsional melihatnya nih. BPD tentu saja berbeda gitu ya. Nanti mungkin bisa kita lebih detail berbicara mengenai masalah ini, karena ini kan terkait dengan masalah kepemilikan pemerintah daerah gitu kan. Itu mudah-mudahan itu menjawab ya. Oke, baik. Berarti kalau dari data analisis dari PPATK tadi bank swasta ya yang trennya paling besar ya Pak, lebih dari 156.000 transaksi keuangan yang mencurigakan. Ya. Oke, nah kalau tadi kita berbicara di perbankan, kalau tren transaksi pencucian uang di asuransi bagaimana sih Pak? Iya, asuransi juga sama ya, sebetulnya bisa dikatakan kan lembaga keuangan non bank itu menduduki porsi nomor 2 kan setelah bank kan. Oke. Kalau kita lihat aja misalnya ini perkembangan statistiknya dulu ya, jadi kalau 2019 sampai 2020 misalnya itu terjadi peningkatan pelaporan yang cukup lumayan signifikan, peningkatannya 5,02% kira-kira begitu. Laporannya yang tadinya tahun 2019 itu sebanyak hampir 3.400, kemudian tahun 2020 ini mencapai angka 3.500 lebih gitu ya, kenaikannya sekitar 5,2%. Artinya bahwa memang ini masalahnya secara teori ya,
Kalau mungkin teman-teman perbankan itu sudah paham betul, biasanya kan ini fenomena antara heavily regulated dan less regulated gitu kan, atau regulatory arbitrage dengan regulatory supervisory arbitrage itu memang menjadi isu kalau dalam kita menangani masalah AML CFT ini, anti money laundering dan counter terrorist financing itu. Jadi kalau kita lihat misalnya tentu yang namanya penjahat gitu, koruptor gitu ya, narkoba itu akan mencari peluang mana yang menurut dia akan lebih aman gitu. Yes. Nah, kalau bank misalnya semakin diawasi, semakin bagus, nanti dia akan lari ke non-bank. Nanti diawasin lagi, dia akan lari kemana lagi? Mungkin ke BPR, gitu ya, Pak. dan selanjutnya nanti mungkin bahkan ke koperasi dan lain sebagainya. Itu yang kenapa kita memang koperasi juga menjadi perhatian kita akhir-akhir ini, karena memang sudah masuk ya, khususnya koperasi simpan pinjam. Gitu, Mbak Rizka. Oke. Nah, sebetulnya kan tindakan pencegahan pencucian uang ini di perbankan sudah ada SOP-nya ya, Pak. Salah satunya itu melalui KYC ya, Know Your Customer. Nah, sebetulnya berapa persen nih perbankan yang sudah menerapkan SOP ini? Tapi malah masih ada aja gitu tindakan pencucian uang. Tapi sebetulnya sudah berapa persen sih Pak yang sudah menerapkan ini? Jadi gini mungkin ya, Bu Rizka ya, kalau soal kewajiban memang memonitor KYC ini, gitu kan, atau PMPJ ini sebetulnya kan dilakukan oleh OJK on daily basis ya. Artinya teman-teman itu yang akan memastikan kualitas maupun kuantitas dan lain sebagainya. Tapi memang kalau saya boleh menjawab pertanyaan tadi, memang ini kita ini masih banyak mengandung kelemahan-kelemahan lah, bisa dikatakan begitu ya, di dalam konteks KYC kita. Banyak hal tetap ini merefleksikan yang di dalam konteks KYC ini kan kita tidak melihat ketika misalnya nasabah entry ya, tetapi di maintain sebetulnya bagaimana kita melihat perkembangan profil nasabah dari waktu ke waktu, itu juga merupakan isu KYC. Nah, di dalam konteks misalnya dalam konteks melakukan klarifikasi gitu kan, ini kan juga banyak persoalan dalam pengertian begini. Kadang-kadang kita masih menemukan misalnya KTP palsu gitu ya, misalnya terus bahkan akte pendirian perusahaan palsu gitu kan, bahkan menggunakan nomini dan lain sebagainya. Itu banyak isu-isu yang terkait seperti itu. Dan tidak kurang pentingnya sebenarnya teman-teman yang harus diperhatikan. Kenapa saya sering sekali menekankan kalau di depan teman-teman dari forum komunikasi direktur kepatuhan, saya sering menyampaikan kepada mereka, coba ini kan mestinya teman-teman itu harus memiliki standar yang sama, gitu kan, di dalam konteks melakukan KYC itu. Jangan sampai kemudian satu bank lebih loose, bank lain lebih keras, gitu kan. Karena at the end of the day, ini persoalan bisnis kan, Bu Rizka ya. Orang bisnis itu kan bersaing. Bank kita kan cukup lumayan banyak, ya, kantor-kantornya juga banyak gitu ya, sehingga memang untuk dana pihak ketiga aja orang bisa berebut gitu kan. Ini yang mengakibatkan kadang-kadang di lapangan itu karena ada target-target tertentu, kemudian ya petugas bank gitu misalnya kemudian jadi kompromi terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan profil seseorang gitu. Nah, juga masih ada kelemahan-kelemahan dalam konteks misalnya begini, memisahkan apakah ini high risk atau tidak high risk misalnya. Apakah seorang customer itu high risk atau tidak high risk, itu juga harus tahu. Dan biasanya salah satu terkait dengan masalah PEPS ya, politically exposed person namanya, itu pejabat negara atau aparat penegak hukum dan lain sebagainya, itu masuk kepada kategori PEPS. Orang untuk memastikan atau teman-teman perbankan untuk memastikan seseorang itu PEPS saja, itu kan masih jadi masalah gitu. Makanya kenapa PPATK akhir tahun yang lalu mengeluarkan database PEPS ini. Database yang terkait dengan politically exposed person ini, isinya itu adalah semua pejabat negara ya, dari pusat sampai daerah, aparat penegak hukum dari pusat sampai daerah, dan keluarganya dan asosiatnya gitu kan. Itu untuk membantu bank sebetulnya untuk memastikan bahwa ini tuh masuk high risk atau tidak gitu kan. Nah, itu cukup mudah-mudahan cukup bisa membantu. Tapi isu yang lain adalah ternyata melakukan updating terhadap resiko terhadap nasabah, maksud saya itu juga bukan persoalan mudah rupanya dilakukan oleh perbankan. Ya tentu karena nasabah itu puluhan juta, ada yang mungkin ratusan juta bahkan gitu kan. Sehingga melakukan update, misalnya kalau saya misalnya dulu jadi nasabah bank tertentu misalnya kan, ketika saya masih jadi staf di Bank Indonesia gitu kan misalnya.
Dengan sekarang saya menjadi kepala PPATK, jangan-jangan sama saja itu belum diupdate gitu kan gitu. Padahal kan tentu saja resikonya berbeda antara saya yang masih staf di BI terus kemudian saya sekarang misalnya katakan kepala PPATK, kan profilnya sangat berbeda sekali. Nah, tentu ini membutuhkan biaya, membutuhkan effort yang tidak mudah. Tetapi saya kira tadi seperti pesan utamanya adalah sejauh kita memang memiliki komitmen untuk meningkatkan integritas bank kita gitu dalam hal ini misalnya atau perusahaan keuangan kita, tentu ini harus terus dilakukan gitu, one way or another ya. Tentu teman-teman lebih ahli lah bagaimana caranya untuk bisa melakukan update secara lebih lebih baik kira-kira begitu. Itu Barisa. Oke, nah kalau tadi kita sudah berbicara bank swasta, bank pemerintah dan juga BPD, mungkin kita lebih mengerucut ke BPD sekarang ya Pak. Nah, kalau sekarang kan BPD ini ibaratnya lagi didorong untuk menjadi regional champion nih di daerahnya ya Pak. Nah, kalau melihat ini bagaimana nih melihat upaya BPD dan juga sistemnya dalam upaya mencegah tindak pencucian uang? Kalau saya melihat itu kan tentu saja kita juga sangat mendukung nih bahwa BPD mau dijadiin regional champion. Bahkan waktu saya di BI juga kita sudah berupaya keras sebetulnya untuk bagaimana menjadikan BPD ini betul-betul memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah secara optimal. Itu sudah banyak diskusi kita. Kita membantu untuk pengelolaan misalnya cash-nya gitu kan, perbaikan hasanah dan lain sebagainya, macam-macam yang sudah dilakukan Bank Indonesia pada saat itu. Tetapi memang begini, ada satu isu yang mendasar nih yang harus ini membutuhkan suatu komitmen yang betul-betul kuat, terutama dari pemegang saham pengendali. Pemegang saham pengendali itu kayak pemerintah daerah kan, bisa gubernur, bisa bupati, bisa wali kota gitu kan, bisa bersama-sama gitu menjadi pemegang sahamnya BPD ini. Nah ini bisa jadi blessing atau bisa jadi malah curse ya. Ada anekdot bahkan mungkin omongan-omongan di masyarakat, nasib BPD itu seperti ditentukan oleh siapa yang bakal kepilih menjadi kepala daerah. Artinya apakah ini akan cerah apa tidak cerah, nasibnya akan ditentukan oleh segimana baik gitu kepala daerah yang akan dipilih gitu ya. Ini masalah terkait dengan tentu saja masalah komitmen dia terhadap bisnis perbankan. Pengendaliannya juga ya Pak, bagaimana? Pengendaliannya gitu, dan dia bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan intervensi gitu kan kepada direksi, kepada komisaris ya. Ini sebetulnya tantangan terberat kalau menurut saya. Saya juga pernah jadi pengawas BPD, ya saya mengerti betul itu bagaimana mereka itu juga menghadapi situasi seperti ini. Nah, kenapa misalnya akhir tahun lalu misalnya kita kan mengeluarkan semacam pernyataan bersama ya antara PPATK, kemudian di situ ada KPK, ada OJK, dan ada Kementerian Dalam Negeri. Nah, maksud ini kita initiate ya pernyataan itu sebetulnya maksudnya itu adalah sebetulnya memberikan dorongan kepada BPD ini nih, khususnya kepada teman-teman yang terlibat di direksi maupun komisaris maupun pemegang saham agar betul-betul memperhatikan gitu nasib BPD ini supaya menjadi lebih baik. Dan ini yang terutama dalam kaitan governance gitu ya, jangan sampai terjadi abuse gitu ya. Jangan sampai misalnya masih terjadi kredit komando, istilahnya kredit ini diberikan bukan karena 5Cs tetapi karena diperintahkan untuk memberikan kredit kepada pihak-pihak tertentu misalnya kan. Dan banyak hal yang perlu dilakukan begitu. Kita melihatnya itu kan potensinya itu besar ya. Beberapa BPD itu bahkan besar sekali dan sudah ada yang listed gitu. Tetapi selama persoalan ini belum bisa diatasi, kalau saya lihat mungkin tantangan ini masih tetap akan dihadapi oleh teman-teman BPD ini. Potensi besar, tetapi bisa menjadi sangat kemajuannya itu bisa jadi foot dragging gitu. Sangat lamban karena terlalu banyak intervensi. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan pernyataan bersama tadi, pernyataan bersama yang kita keluarkan itu tanggal 8 Desember 2019 itu akan bisa membantulah kira-kira gitu ya, ada keberanian di dalam lapangan. Terkait dengan masalah AML/CFT ini, AML/CFT dalam konteks TPPU TPPT kita ini, isunya adalah begitu. Jadi artinya ketika dia misalnya harus melaporkan seseorang yang terkait dengan pejabat misalnya di daerah,
Terus kemudian timbul Pak Kewu rasa takut dan lain sebagainya gitu kan, sehingga ini bisa berpengaruh juga pada kualitas pelaporan yang disampaikan kepada PPATK. Nah, jadi mudah-mudahan dengan komitmen bersama antara PPATK, OJK, Kementerian Dalam Negeri dan juga KPK, benar-benar Bank BPD ini bisa kita dorong menjadi lebih profesional, menjadi lebih menjadi regional champions dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah secara optimal. Itu yang dan kita komitmen bersama lah. Itu sama kepentingan kita itu antara kita PPATK dengan OJK dengan Mendagri dan juga dengan KPK bahwa kita ingin melihat suatu bank regional yang betul-betul mampu gitu meningkatkan taraf hidup rakyatnya di daerah masing-masing gitu kan. Itu intinya kita luruskan. Oke. Nah, tadi kan Bapak bicara intervensi, sebetulnya karena BPD ini milik Pemda tadi ya Pak, pasti sebetulnya ini tantangan juga ya, agak sulit. Nah, tadi juga Bapak bilang tentang perjanjian bersama sebagai dukungan terhadap BPD. Nah, sebetulnya sejauh mana sih Pak, Pak Dian sendiri melihat intervensi ini khususnya terkait hal-hal soal pencucian uang ya dari sekian banyak BPD ini sebetulnya sudah maksudnya berapa persentasenya lah, sudah berapa banyak yang sudah governance bagus gitu penerapannya. Oke. Jadi memang mungkin secara saya tidak ngobrol masalah jumlah dulu ya, tapi kita kan sudah pernah melakukan pemeriksaan bersama antara PPATK dan OJK. Hampir seluruh BPD ini pernah kita periksa. Jadi fenomena ini saya sampaikan, kenapa kita harus keluar surat pernyataan bersama, karena fenomenanya sama. Hampir sama seperti itu kira-kira. Nah, ini tentu homework yang sangat berat ya. Artinya begini, tentu kita tuh harus juga melakukan banyak edukasi itu, bukan cuma ke komisaris gitu ya, ke direksi gitu, ke teman-teman pengurus bank gitu kan, tapi juga kepada pemegang saham khususnya pemerintah daerah yang notabene ini politikus kan, banyak politikus. Nah, teman-teman ini memang harus jadi target dalam pengertian target sosialisasi program public outreach gitu. Jangan sampai kemudian kalau kepilih gitu ya, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota terus menganggap bahwa dia punya bank pribadi gitu kan. Nah, ini yang tidak boleh gitu. Jadi dia tuh bank itu ada aturannya, itu diawasin juga oleh OJK, diawasin oleh PPATK gitu kan. Ada hal tertentu yang harus mereka pegang gitu. Dan ini profesionalisme ini yang harus betul-betul dipegang. Jadi jangan sampai seperti tadi saya bilang, nasib ditentukan oleh oleh seseorang yang kepilih gitu ya. Misalnya kalau kepilihnya orangnya sedang pikirannya cerah ya jadi cerah banget. Jadi misalnya orang yang kepilih orang yang kurang bagus, terus kemudian jadi gloomy, banknya juga jadi muram gitu kan. Itu jangan sampai kejadian begitu. Dan itu tidak mudah ya. Kita dengan OJK juga banyak diskusi untuk menjadikan ini sesuatu hal yang normatif, yang sifatnya menjadi etika gitu. Tidak semudah itu gitu kan. Di dalam kehidupan nyata itu memang kan banyak tantangan ya. Di dunia politik juga memang begitu, banyak tantangan. Tetapi ya karena kenyataannya undang-undang kita memang mengaturnya demikian gitu kan, membolehkan bank misalnya memiliki maksudnya pemerintah daerah memiliki bank, ya kita harus melakukan menanganinya secara optimal, kita mau tidak mau kan, kita untuk melakukan pengawasan yang lebih baik gitu kan. Tapi ya itu Bu Rizka ya, karena PPATK juga sudah tahu titik-titik lemahnya di mana gitu, karena kita sudah sering meriksa gitu. Tentu lebih mudah sebetulnya untuk menemukan masalah-masalah ke depannya. Nah, itu harus diingat itu sebetulnya oleh direksi maupun komisaris maupun pemegang saham yang pemerintah daerah itu, bahwa PPATK itu dengan mudah akan menemukan persoalan-persoalan itu, mau dalam konteks apapun. Karena saya kira formatnya itu bentuknya itu bentuk kesalahan-kesalahannya itu tidak terlalu banyak variasi gitu kira-kira begitu. Nah, ini yang mungkin semua teman-teman saya ingatkan begini bukan karena menakut-nakuti, bukan. Itu supaya saya justru untuk memastikan bahwa semua BPD di Indonesia itu betul-betul profesional, optimal di dalam melayani kepentingan perbankan di regional masing-masing dan mensejahterakan masyarakat setempat itu saja. Itu saya. Nah, kalau temuan PPATK sendiri Pak, masih banyak atau enggak nih modus-modus pencucian uang di BPD ini sendiri? Atau apakah misalkan selama 5 tahun atau 10 tahun kebelakangan dan juga sekarang sudah ada perbaikan?
Ya, kalau perbaikan jelas ada, tentu saja karena kita juga kan sangat sangat concern dengan ini. Kita juga sering mengingatkan, sering mengirim surat, sering melakukan pemeriksaan. Tentu saja ini masih ini, tetapi ada perbaikan yang cukup berarti ya. Tetapi tentu saja ini tidak terlalu muat standar kita. Tentu saja ini masih belum cukup sebetulnya. Karena apa? Misalnya begini. Misalnya SDM yang ditunjuk itu masih ada yang ditunjuk tuh double gitu ya, pada fungsi yang namanya fungsi TPPU TPPT kan mestinya sendiri misalnya kan. Terus investasi di bidang teknologi rendah gitu kan misalnya. Kenapa bisa begitu? Karena kan ini kan profit yang diperoleh dari BPD itu kan dijadikan pendapatan non pajak yang apa namanya pendapatan lokal yang cukup besar gitu kan, pendapatan daerah yang cukup besar. Nah, sehingga kecenderungannya adalah semua keuntungan itu ditarik untuk pendapatan daerah, gitu kan. Tidak ada investasi misalnya, atau kurang investasinya di bidang teknologi misalnya. Bisnis proses juga masih terus banyak perlu kita lakukan penyempurnaan. Nah, arahnya jelas ke arah perbaikan tentu saja, tetapi mungkin ini kalau kita menganggapnya belum cukup, apalagi dibandingkan dengan misalnya bank buku 4, misalnya buku 3 dan sebagainya. Dan saya melihat banyak BPD mestinya ini memiliki kapasitas untuk memperbaiki ini dengan baik nih. Potensinya sangat besar tentu saja karena punya captive market, misalnya kan uang APBD, misalnya uang otonomi daerah dan uang macam-macam lah kan. Otonomi khusus maksud saya. Nah, macam-macam yang sebetulnya kompetitif mereka itu cukup besar gitu. Juga mereka itu juga captive marketnya juga dikredit, juga kredit ke pegawai dan lain sebagainya, itu juga captive market gitu. Yang bisa dikatakan ini juga menjamin income yang cukup besar sebetulnya, bisa dikatakan begitu. Nah, ini kan kalau tidak di reinvest untuk meningkatkan integritas sistem itu kan bisa berbahaya. Nah, ini prinsipnya adalah begini menurut saya. Jadi penting sekali untuk menjadi pegangan nih oleh semua teman-teman di perbankan maupun non perbankan, bahwa yang namanya integritas sistem keuangan kita maupun integritas masing-masing individu korporasi kita, bank kita atau perusahaan non bank kita itu betul-betul akan sangat berpengaruh sebetulnya terhadap sustainabilitas pertumbuhan yang sehat dari bisnis ke depan. Karena dimanapun trennya di seluruh dunia, orang itu tidak hanya memperhatikan bagaimana pertumbuhan, misalnya katakan profitabilitas, misalnya sangat luar biasa. Ini profitabilitas bisa ngedadak jeblok kalau ketika misalnya katakanlah PPATK mengenakan sanksi misalnya. Kalau di negara lain sudah diumumkan sanksi itu. Kalau kita masih mengendalikan diri masih mengendalikan diri, masih tidak ingin mengumumkan gitu. Tapi di negara lain diumumkan itu. Dan kalau diumumkan, harga sahamnya dia juga bisa anjlok gitu kan, kepercayaan masyarakat juga bisa anjlok. Jadi tidak sustain pertumbuhan itu. Jadi pertumbuhan yang sehat itu artinya bahwa harus menyeimbangkan antara kepentingan shareholder value dengan upaya-upaya kita untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat gitu, nasabah, melalui peningkatan integritas sistem keuangan dan individu masing-masing perbankan. Gitu, Mbak Rizka. Sebetulnya kan tadi kita sudah berbicara juga kalau di sektor keuangan pasti ada SOP-nya masing-masing ya tentang pencucian uang ini. Nah, tapi karena masih saja terjadi, sebetulnya apa sih Pak kelemahan yang ada di industri keuangan ini, baik di perbankan, asuransi, maupun industri BPD juga ya termasuk. Sebetulnya apa ini yang menjadi kelemahannya? Nah, ini mungkin kita bicara dulu yang generik dulu ya, kira-kira Rizka ya. Jadi kalau saya lihat seperti tadi, yang generik itu selalu dihadapkan kepada suatu kenyataan di lapangan tadi yang saya bilang itu. Persaingan itu ketat gitu ya. Antar bank itu sangat ketat persaingannya, kemudian juga tentu saja direksi juga punya target-target tertentu, pegawai juga di set up target-target tertentu, sehingga untuk bisa katakanlah menghimpun dana pihak ketiga misalnya sebesar-besar mungkin gitu kan. Ini yang juga berakibat kepada persoalan-persoalan praktikal. Orang akhirnya untuk melihat, aduh kalau saya terlalu banyak menanyakan dalam KYC, apakah ini nasabah tidak justru pindah ke tempat lain, gitu kan, misalnya contohnya kayak gitu. Nah, ini persoalan itu seolah-olah sederhana, tetapi ini sebetulnya fundamental. Di banyak kasus lain seperti urusan notaris, ya, urusan lawyer, sama tuh. Karena banyak persaingan, kemudian dia kompromi dengan segala macam prudential regulation, bukan prudential regulation dalam hal ini terkait dengan ketentuan mengenai TPPU, TPPT misalnya.
Ini kemudian mereka itu menjadi berkompromi, aduh udahlah, yang penting uang ini masuk gitu kan. Tidak usah terlalu banyak ditanya-tanya gitu Pak gitu. Nah, ini terus kemudian tadi yang saya sampaikan, sistem IT-nya, antivirus sistemnya juga masih lemah gitu kan. Kemudian juga ternyata fungsi SDM untuk TPPU, TPPT-nya juga masih ala kadarnya gitu. Kemudian masalah skill-nya teman-teman ini misalnya kan juga masih rendah, karena kan memahami tindak pidana pencucian uang itu perlu ada semacam apa ya Pak. Ini kan kita punya yang disebut sebagai metodologi gitu ya. Kemudian kita memiliki IT, memiliki bisnis proses gitu kan, yang disebut sebagai tradecraft itu. Itu membutuhkan suatu pemikiran yang tidak sesederhana kita melihat misalnya apa namanya orang misalnya gini, oh ini si A datang misalnya, katakanlah saya datang, oke. Terus orang ini nanya, Bapak kerja apa? Saya kerja di swasta gitu kan. Oke, swasta apa Pak, wirausaha misalnya, katakanlah gitu ya. Orang kan belum tentu juga tahu bahwa saya itu adalah misalnya katakanlah kepala PPATK misalnya kayak gitu. Nah, sehingga effort setiap bank itu beda nih jadinya. Ada orang-orang yang sudah canggih itu dengan karena dia terekspos ke PEPS dulu, pengetahuan mengenai PEPS-nya cepat, ini langsung ke detect. Tapi bank lain harus berusaha keras nih. Atau dia membiarkan saja, ya udahlah, padahal profesi saya itu misalnya katakanlah pejabat, tapi juga dia pengusaha bisa gitu kan. Banyak sekarang kejadian begitu ya, pengusaha yang menjadi penguasa itu. Nah ini yang mengakibatkan kemudian ini menjadi ya terjadi saja gitu kasus-kasus seperti ini, terus masih duplikasi CIF masih terjadi gitu kan. Maksudnya kan CIF itu satu ya. Ini yang tapi ini kok ada beberapa 5 orang, ada bersekian, satu orang memiliki CIF beberapa kayak gitu. Ya banyak yang masih basic yang belum kedetek dengan cepat. Padahal nih tantangan ke depan tentu saja kita kan nanti berurusan dengan transaksi-transaksi yang sifatnya teknologi based innovation ya. Kita ngobrol soal masalah virtual asset, kita ngobrol masalah transaksi-transaksi yang lebih canggih lah nantinya ke depan itu, sehingga memang emerging threat itu juga masih ada. Nah sementara emerging threat itu sudah ada, sudah mulai timbul, sementara kita yang tradisional aja, yang konvensional kita masih menghadapi persoalan. Nah itu sebabnya kenapa mungkin kalau saya ingin menguraikan sebetulnya banyak sekali yang sudah kita usahakan perubahan sebetulnya, Priska, dari PPATK itu. Apakah perlu diketahui yang tidak nih apa yang sudah kita lakukan oleh Bu Rizka, tapi saya serahkan Bu Rizka dulu karena cukup lumayan panjang nanti jawaban saya ini. Boleh dong Pak. Dan kalau boleh tahu mungkin berapa besar ya temuan ini nih Pak, temuan PPATK nilai transaksinya yang terindikasi pencucian uang sih?